Halo para sahabat Redemptoris dimanapun kalian berada. Terima kasih masih setia menemani kami dalam channel YouTube Wisma Sang Penebus, khususnya dalam Wisma Sang Penebus Podcast. Nah, pada kesempatan ini kita ditemani oleh seorang tamu yang sangat spesial untuk kita semua. Kira-kira siapa dia? Mari kita sambut dia dengan tepuk tangan yang meriah. Mari kita untuk mengenal lebih jauh, silakan memperkenalkan nama. Oke, selamat malam teman-teman. Apa Selamat kabar malam. semuanya? Ure, sehat? Oke, nama saya Pater Handri Yanus Eka Uma, biasa dipanggil Pater Handri. Saya Imam Redemptoris, imam baru yang baru ditabiskan kemarin tanggal 20 Oktober 2022 oleh Monsinyur Edmund Moga di Gereja Katedral Roh Kudus WA Tabula gitu. Bersama 8 orang anggota Redemptoris. Ya, bersama ke-8 teman, bersama ke-7 teman saya. Jadi kami berdelapan, kemudian bersamaan dengan teman-teman Projo Sumba 5. Jadi kami semua yang ditabiskan pada hari itu berjumlah 13 orang. Terpujilah nama Tuhan. Profesiat. Sekali lagi profesiat buat Pak ya. Selamat datang, sudah menyempatkan diri bergabung dalam Wisma Sang Penebus Podcast. Oke. Pater Handri ya. Saya lebih cocoknya panggil, lebih sering, lebih nyamannya panggil kakak daripada panggil Pater. Tapi mungkin pada kesempatan saat ini saya akan menyapanya dengan sapaan Pater. Ya, untuk mengenal lebih jauh nih Pater Handri, kira-kira bagaimana perkembangan sejarah panggilan Pater seperti apa? Soalnya saya melihat di kenangannya ini loh. Coba barangkali bisa diseringkan untuk para penonton kita. Oke, Ure dan teman-teman semua. Nah, ini ada kartu kenangan saya. Ini pakai kasula warna kuning, warna emas lah ya. Ini sangat ganteng. Dari 13 imam baru mungkin yang paling ganteng ini. Ya. Lalu undangannya ini kemarin. Itu fotonya sepertinya di Jogja ya. Promosi sedikit ya, dicetak oleh teman-teman dari Pohon Cahaya. Terima kasih teman-teman Pohon Cahaya. Nah, di kartu kenangan saya ini di depannya gambar saya, lalu ada moto, dan di belakang itu ada riwayat saya. Nah, saya itu lahir tahun 3 Agustus, tanggal 3 Agustus 1995. Jadi sudah termasuk tua atau masih muda? Masih muda. Masih sangat muda ya. Karena sekarang saya umur 27 tahun. Oh, 27 tahun. Nah, saya itu SD Homba Karipit di Sumba, di Sumba Barat Daya dari 2001 sampai 2007. Kemudian masuk di Asrama Padadita, lalu SMP SMA Andaluri itu dari 2007 sampai 2013. Kemudian masuk menjadi calon imam redemptoris di KPA, kemudian di KPA Evansiatik. Saya angkatan keempat. Itu KPA milik redemptoris di samping Rumah Budaya Sumba di WA Tabula yang didirikan oleh Pater Robert Ramone. Untuk kemudian sebentar saya potong. Angkatan Pater yang sampai saat ini sejak KPA maksud saya sampai akhirnya menjadi imam itu berapa orang kira-kira? Kami KPA 14 orang, tapi saya hitung saja dari postulat ya. Postulat itu kami jumlahnya 38. Kemudian yang bertahan sampai saat ini itu 8 orang. Yang 6 orang ditabiskan jadi imam, sedangkan yang 2 itu sedang menjalani studi S2, itu Frater Simpli dan Frater Pian. Nah, kata mereka berdua bahagianya nggak boleh penuh, cukup 6 orang dulu, sehingga 2 tahun kemudian setelah mereka selesai baru bahagianya penuh dengan tabisan mereka berdua. Jadi itu ya. Kemudian setelah di postulat novisiat, lalu kaul pertama di Yono Gaspar, studi filsafat di Jogja dari tahun 2016 sampai 2020. Lalu saya top di Paroki Lewotala, Santo Alfonsus Lewotala di Flores Timur. Kemudian saya kembali ke sini untuk bakalaureat di Jogja. Lalu bakalaureat selanjutnya
atau diendas dan akhirnya ditabiskan menjadi imam kemarin tanggal 20. sehingga perjalanan panggilan menjadi imam setelah tamat SMA mas sebagai aspiran sampai hari ini itu 9 tahunan 9 tahun ya menuju ke 10 tahun Kira-kira menurut Pater itu cukup lama atau? ya Ya, lumayan lumayan dong lah. 9 tahun itu bukan seperti kedipan mata Iya, ini 9 lalu selesai. Ya memang cukup lama sih untuk ukuran orang-orang luar, itu saya rasa cukup lama ya Pater, sangat lama. Iya, karena untuk menjadi imam kan banyak aspek Iya. yang kita harus belajar dan ya bersyukur bahwa ya akhirnya Tuhan memberikan kepercayaan untuk akhirnya sampai detik ini dihabiskan menjadi imam. Tentu ini kepercayaan yang sangat besar. Besar. Berarti waktu 10 tahun itu sungguh-sungguh untuk mempersiapkan diri menjadi calon imam. Ya, Menjadi imam maksud saya. kira-kira seperti Ya, itu. seperti itu. Ya, untuk Pater Andre, kira-kira bagaimana kira-kira perasaan selama apa namanya mengikuti perayaan Tabisan saat itu? Perayaan tabisannya sangat menyenangkan, tapi juga lama karena kami ber-13. 13. Tentu saja untuk tabisan imam 13 orang bukan sesuatu yang mudah karena 13 orang dan memang pasti membutuhkan waktu yang sangat lama. Kemudian pada saat itu saya sangat terkesan ketika Bapak Uskup itu menumpangkan tangan di kepala lalu memberikan pengurapan ke tangan, kemudian salam persahabatan, dan yang paling berkesan buat saya ketika para imam itu menumpangkan tangan di kepala dan juga ketika tiarap dan menyanyikan lagu litani orang kudus. Litani para kudus itu momen yang sangat-sangat luar biasa, mengharukan tapi tidak bisa dijelaskan juga, dan itu sangat-sangat agung gitu. Tapi saya menjatuhkan air mata itu terutama ketika para imam itu menumpangkan tangan. Itu sangat mengharukan karena saya itu merasa bahwa sungguh-sungguh Roh Kudus itu bekerja lewat ketika tangan mereka menyentuh kepala satu persatu. Itu ada sekitar 100-an imam. Jadi Roh Kudus dirasakan kehadirannya seperti ya, dan kita masuk dalam jajaran para imam. Itu sangat-sangat luar biasa. Saya tidak bisa menjelaskan. Saya cuma bisa bersyukur ya, saya dengan air mata haru, dan itu juga semangat lah gitu. Ya, luar biasa sekali karena perasaan gugup itu pasti ada juga kan. Ya, ada juga. Ya, apalagi dihadapkan pada umat yang begitu sangat banyak kan. Gereja katedral itu saya rasa penuh ya. Oh, sangat penuh sesak. Yang menarik lagi pada saat itu adalah saya mewakili imam baru untuk memberikan kata sambutan. Waktu itu saya sudah siapkan kata sambutan saya, dan kata sambutan saya itu cuma 3 menit. 3 menit. Dan sudah menyapa semua. Saya mengucapkan sedemikian rupa, sudah mengucapkan terima kasih, minta maaf, dan waktu itu ketika saya sambutan itu jadi heboh, jadi semangat lagi karena orang lesu kan, gitu. Jadi kita harus kasih mencarikan suasana juga. Lesunya karena apa kira-kira? Karena lama. Dan dengan itu mereka sedikit terhibur lah ya. Saya juga campur dengan bahasa Kudi. Itu saya lihat Pak Dokter Nilis itu tertawa ketika saya senang juga lihat. Dan juga hal yang lucu juga ya, ini kan sharing tentang acara tabisannya ya. Selain banyak orang lama, tapi juga ya kata sambutan yang mencarikan suasana tapi juga singkat. Piala saya dari semua imam baru, piala saya yang paling besar. Nah, pada malam itu ketika ibadat pemberkatan tanggal 19 malam, setelah pemberkatan semuanya, Bapak Uskup masuk ke sakristi. Bapak Uskup tanya, tadi itu piala siapa? Piala siapa? Saya Bapak Uskup. Lalu Bapak Uskup sambung, kayaknya piala itu tidak bisa dibawa ke stasi karena terlalu besar. Ukurannya terlalu besar kan. Dan ketika misa tabisan itu, saya kan diberikan
piala dan patena itu Patena. kepada masing-masing imam baru. Ketika saya menerimanya dan saya mengantarnya ke altar, itu imam-imam tersenyum karena lucu gitu. Kebesaran kali. Oh, pialanya gede sekali, gede besar gitu. Ya, tapi kalau menurut saya itu saya melihat salah satu momen paling penting dan paling mengharukan adalah kehadiran orang tua. Bagaimana kira-kira menurut Pater Handri sendiri? Ya, saya sangat bahagia karena bapak mama saya masih Masih hidup, masih hadir. Mereka menumpangkan tangan kepada saya, ya mengingat momen perjuangan mereka gitu. Bapak mama saya itu adalah seorang guru. Mereka guru yang baik. Bapak Mereka- juga seorang guru. Ya, bapak guru juga seorang baik, seorang guru. Mereka berdua itu menginspirasi saya untuk ya menjadi orang Katolik yang baik, terutama mama saya. Beliau itu adalah orang yang sangat tabah. Kalau mau bilang ya saya boleh bilang mama saya itu adalah ya Maria yang hidup. Sangat ya penyerahan kepada Tuhan, apalagi terutama dalam masa-masa sulit hidup, tidak pernah menyerah. Sangat pasrah ya pada Ya, apalagi menghadapi bapak orang Jawa bertemu dengan Iya, orang orang Sumba. Sumba. Tapi akhirnya mama bertahan, itulah ya, kesetiaan. kesetiaan. Mungkin ya, teladan hidup. Bapak mama itu saya rasa bisa menjadi motivasi, semangat, ya teladan kesetiaan yang ya barangkali bisa menjadi teladan yang patut Pater contohi. Siap. Oke, berbicara tentang tabisan, tentunya setelah tabisan itu orang-orang seringkali mengatakan bahwa wah ini sudah puncaknya, kan mengatakan seperti itu, bahwa ternyata sebenarnya kan itu menjadi langkah awal untuk kita berkarya melayani umat Allah, melayani gereja. Ya, berbicara tentang pelayanan, kira-kira Pater Handri sendiri itu ketika momen tabisan tersebut itu diutus ke mana? Oh iya, Pater Provinsial dan Dewan itu ya kongregasi mengutus kami para imam yang baru ditabiskan itu ke banyak tempat. Saya sendiri diutus untuk studi di Sanata Dharma. Apakah studi S1 pendidikan biologi. Apakah pernah berpikir untuk mau diutus ke mana gitu? Saya tidak berpikir diutus ke mana. Saya dalam perjalanan panggilan membentuk saya sampai pada titik di mana saya tidak berpikir mau kemana-kemana. Kongregasi membutuhkan pergi kemana, saya siap. Jadi kemanapun Pater diutus jadi siap melaksanakan. Siap. Itu bagian dari kawal ketaatan. Ya, benar sekali. Dan perutusan saya studi di pendidikan biologi ini karena kebutuhan kongregasi. Waktu itu diminta untuk studi sains dan diminta untuk memilih di antara fisika, kimia, biologi, matematika, itu pilih yang mana. Dan ya akhirnya saya Pilihannya jatuh pada untuk pendidikan biologi karena ya mau dekat dengan alam, mau meneliti juga, ya nanti ujung-ujungnya menjadi guru. Itu mungkin visi kongregasi ke depan, mau menguatkan tentang pendidikan kita, karya kita di bidang pendidikan. Kita punya SMA Naluri, SMP Naluri, juga banyak sekolah SD di Yayasan Diagnosa Sumba Timur. Mungkin arahnya ke sana, tapi saya tidak tahu ke depannya seperti apa. Tapi yang penting saya menjalani perutusan saya sebagai student di sini, sekaligus juga asisten formator di sini untuk para frater dan juga menjadi anggota komunitas Wisma Sang Penebus. Wah, luar biasa sekali berarti. Ya, saya rasa sebelumnya pernah SMA dulu jurusan apa? IPA. Jurusan IPA. Jadi saya rasa ini tidak sulit ya sepertinya. Ya. Jadi yang sebelumnya mempelajari filsafat dan teologi, akhirnya mempelajari biologi. Tapi kalau menurut saya itu buah itu tidak kalau jatuh tidak jauh dari pohon. Ya. Dalam artian begini, Pater Handri itu lahir dari keturunan guru, bapak mamanya guru. Ya, saya rasa semangat yang sudah ada diwariskan oleh orang tua itu bisa menjadi motivasi untuk semakin terus menjadi seorang kira-kira seperti itu. Ya, barangkali suka untuk mengajar, suka menjauh. Ya, mungkin kebutuhan kongregasi adalah untuk
menjawab keprihatinan terhadap orang-orang muda ke depannya tentunya kan seperti itu. Jadi kehadiran kita sebagai redemptoris itu tidak hanya dipersiapkan untuk melayani dalam hal misa seperti itu kan ibadah, tapi juga melalui pendidikan seperti itu kan. Betul sekali. Ya, berbicara tentang semangat pelayanan nih. Ya, seperti pada umumnya seorang imam itu kan pasti memilih moto tabisannya kan. Ya, kalau menurut saya yang menjadi penyemangat itu adalah motonya. Tapi saya kurang tahu karena saya itu belum menjadi imam kan. Dalam proses kira-kira apa moto yang bisa dikatakan menjadi semangat ke depan untuk dari Pater sendiri? Moto saya itu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 17. Sini tertulis ya? Ya, tertulis di situ. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. 1 Tesalonika bab 5 ayat 16 sampai 17. Ya. Saya sendiri itu memilih moto ini karena terinspirasi dengan Rasul Paulus. Rasul Paulus itu adalah rasul yang besar dalam sejarah gereja. Beliau orang pertama yang mewartakan firman Tuhan di luar dari Yahudi, dan perjalanan kerasulan Paulus itu sangat luar biasa sekali. Maka bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa itu adalah peringatan dia, nasihat-nasihat dia kepada jemaat di Tesalonika, dan saya terinspirasi. Jadi mengapa pilih? Karena saya juga tipikal pribadi orang yang mau bersukacita. Nah, sukacita Kristiani itu beda dengan sukacita. Mungkin sukacita definisi banyak kata sukacita itu definisinya banyak. Ya. Tapi sukacita dalam definisi Kristiani, sukacita bahkan kita itu bersukacita dalam penderitaan sebagai Kristus. Berarti bagaimanapun sulitnya penderitaan hidup yang kita alami, kita tetap bersukacita. Kita harus bersukacita karena Kristus itu sudah menunjukkan teladan. Dia menderita tapi akhirnya juga bangkit. Dan sukacita ini, sukacita dalam pandangan Kristen itu sangat paradoks. Bagaimana mungkin dalam penderitaan tapi bersukacita? Nah, di situ paradoksnya. Nah, tetapi saya merefleksikan perjalanan panggilan saya, tentu saja ada banyak penderitaan dari bapak mama saya, penderitaan dari saya sendiri. Bagaimana anak muda harus berjuang untuk kaul ketaatan, kaul kemurnian, kaul kemiskinan, itu tidak mudah. Tantangannya besar kan? Tantangannya besar. Dan itulah bagian dari penderitaan. Dan juga ketika studi tidak gampang, kerja tugas pusing, paper 5 halaman, 10 halaman, 20 halaman, kerja skripsi, itu kan tidak mudah gitu. Nah, semua itu adalah kerikil-kerikil boleh dibilang, sehingga menjadi kekuatan bagi saya. Moto ini menjadi inspirasi bagi saya ya untuk bersukacita. Dan saya tipikal pribadi yang selalu bersukacita, selalu senyum, tertawa. Jadi orang tidak tahu ini Pater Handri dia sedang punya beban atau tidak ya sebenarnya. Ya ada. Tapi bagaimana mengolahnya dalam kacamata sukacita Kristiani itu, dan kekuatannya adalah doa yang tak kunjung putus. Ya, berarti Pater Handri berefleksi apakah ya bagaimanapun sulitnya perjalanan ke depan menjadi langkah awal tentunya kan menjadi seorang imam, berefleksi bahwa mesti senantiasa bersukacita bagaimanapun beratnya. Ya, tentu kita punya tantangan masing-masing kan. Tapi tetap bersukacita dan senantiasa mengandalkan Tuhan dalam doa itu mesti menjadi penyemangat kita untuk tetap setia. Ya. Ketika beberapa hari ketika akan kembali ke sini, saya mendengar cerita bahwa Pater Handri ketika mengikuti misa perdana, maksud saya ketika melaksanakan misa perdana itu katanya menyampaikan kata sambutan cuma beberapa menit saja. Itu kira-kira kenapa? Ya, setelah misa Tabisa tanggal 20, kemudian tanggal 24 Oktober hari Senin jam 9 kami itu
merayakan misa perdana. Saya merayakan misa perdana saya di Kori, Kecamatan Kori Utara, Sumba Barat Daya, Sumba, NTT. Yang mau ke Sumba, ayo ke Ayo. Sumba. Nah, di sana itu waktu itu banyak yang kata sambutan, beberapa lah. Kemudian ada beberapa kata sambutan yang sedikit panjang. Nah, saya di bagian akhir bicaranya. Nah, ketika saya bicara itu, matahari sudah di ya tubuh orang lah, di paha gini kan. Saya tidak tega lihat itu. Saya waktu itu memang baru jam 1 kurang 15 itu. Tapi saya tidak tega melihat orang tuh panas-panasan gitu loh, supaya, dan akhirnya saya bicara yang inti-inti saja. Waktu itu saya bicara sekitar 2 menit dan tidak sampai 3 menit. Nah, saya cuma ucap terima kasih kepada semua. Saya bilang minta maaf ya, saya tidak bisa sebutkan satu persatu, dan dia minta maaf kalau ada yang kurang. Kemudian saya bilang bahwa ya misa tabisan itu adalah apa ya, dia selalu, sakramen tabisan itu selalu menyatukan, mengangkat. Maka apapun yang terjadi, misalnya dalam persiapan acara, ada yang namanya panitia tapi tidak bekerja, atau ada sesuatu yang membuat apa ya, percekcokan mungkin ya, cekcokan atau marah, padahal tujuannya untuk gembira gitu kan. Maka saya katakan, marilah kita saling mengampuni, karena ini sakramen tabisan itu dia menyucikan, menyatukan, menggembirakan, mendamaikan, maka harus saling mengampuni gitu kan. Kemudian setelah saya bicara itu, saya bilang ya, Bapak Ibu semua, saudara-saudara, ada 3 ekor sapi, 2 ekor babi sudah dipotong, kita silakan makan yang banyak, joget yang puas. Setelah itu kita gembira gitu. Sudah selesai, sekian dan terima kasih. Berarti sangat singkat sekali ya. Oh, berarti apa namanya, waktu yang sebenarnya mesti diberikan diberikan waktu untuk Pater memberikan kata sambutan, tapi ternyata tuh ya bisa dikatakan terpotong oleh kata sambutan oleh beberapa orang sebelumnya. Ya bisa dikatakan begitu, tapi mungkin ya sebenarnya saya bisa juga bicara, tapi saya pikir sudah cukup sih bicara. Tidak tiga juga ya, sudah jam makan siang kan. Ya gitu. Tapi poinnya bahwa kita kan bergembira, intinya itu, tanpa banyak bicara pun orang, dan juga untuk menceritakan kisah saya waktu itu kan, Pater Kimi sebagai provinsial juga kata sambutan dan sedikit menyinggung tentang seperti bagaimana saya pikir sudah cukup itu gitu. Lalu dalam misa perdana saya itu apa ya, bapak mama saya itu prank saya. Orang tua gaul. Setelah selesai misa perdana, besoknya baru mereka buka rahasia bahwa pada tanggal 24 itu adalah hari pernikahan mereka yang ke-28. Waduh. Coba mereka sampaikan waktu itu intensinya ya supaya mereka itu didoakan pada saat itu. Tapi mereka nggak beritahu. Oh, mungkin barangkali supaya momen ini sungguh-sungguh menjadi sukacita buat Pater sendiri mungkin kan. Tapi jadi kurang lengkap. Jadi luar biasa bapak mama saya ya, maksudnya bisa dicontohi juga anak-anak muda sekarang. Jadi bapak mama saya itu nikah pada 94, saya lahir 95. Jadi setelah mereka menikah, kemudian mama itu mengandung saya dan akhirnya lahir 1 tahun kemudian. Itu juga mungkin jadi contoh mungkin untuk keluarga-keluarga muda UMK. Nikah dulu baru punya anak gitu. Itu juga yang ya apa, contoh dari bapak mama saya juga itu baik gitu. Umur pernikahannya saat ini sudah 28. Saya kan 27 tahun tahun ini, 3 Agustus 27 tahun. Nah, bapak mama saya tahun ini itu yang ke-28. Berarti Pater Handri anak pertama. Ya. Wah, luar biasa. Dari 4 bersaudara. Dari 4 bersaudara. Berarti luar biasa. Semoga bapak mama sehat selalu dan tetap setia dalam janji perkawinan. Cucu pertama dari 30 cucu. banyak sekali. Ya, sungguh luar biasa ya. Ya, sebelum kita menutup podcast kita, terima kasih sebelumnya Pater Handri. Kira-kira tadi kan sudah mengatakan bahwa ada beberapa
ungkapan perasaan yang tidak tersampaikan waktu misa perdana, barangkali mungkin pada kesempatan ini menjadi momen yang sangat baik barangkali ya, mungkin ditonton oleh keluarga, bisa disampaikan kepada penonton kita. Oke. Monggo silakan. Ini saya mau pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada siapa saja yang mendukung panggilan saya, terutama para formator di Wisma Sang Penebus. Ada Pater Enos, Pater Tuni, Pater Mali. Nah, mereka ini guru-guru saya. Juga ada Pater Andre. Ya, Ya. Pater Andre. Kemudian juga mantan rektor saya, Pater Ruby Dajan dan Pater Yosef Melena. Juga ada Pater Ricky, formator di tempat ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pater yang sudah membimbing di sini. Juga berterima kasih kepada para dosen FTW. Itu dosen-dosen yang sangat hebat. Mereka luar biasa memberikan bimbingan, pengetahuan, keterampilan dalam teologi dan filsafat luar biasa. Kemudian juga terima kasih kepada para formator dari KPA. Ada Pater siapa ya? Pater Paul dan Pater Ferdi. Postulat ada Pater Rupi Bayo. Novisiat ada Pater Thomas. Ya, sampai di sini itu semua. Kemudian saya juga berterima kasih kepada teman angkatan saya. Kami ya termasuk angkatan yang kompak lah. Kompaknya. Kami sampai tabisan 6 orang, 2 tidak lama lagi tabisan. Saya mengucapkan terima kasih kepada teman angkatan saya, kalian luar biasa. Kita sama-sama menjalani suka duka sejak dari KPA sampai sebagai aspiran sampai hari ini. Itu juga karena berkat teman-teman. Di situ dalam tingkat itu bagaimana kami belajar untuk saling mendengarkan, saling melengkapi. Kadang-kadang kita ditegur sama teman, susah menerima, tapi belajar rendah hati. Teman-teman selalu mengingatkan gitu. Jadi terima kasih banyak kepada pihak Pater Rian, Pater Umbu, Pater Patrick, Pater Marcelo, Pater Noven, Pater Patrick, double ya? Double ya. Lalu juga ada Frater Simpli dan Frater Tiar. Kemudian teman-teman lain yang sudah memilih jalan lain. Ya. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada bapak mama saya, Bapak Nikolaus sama Ki. Terima kasih banyak atas perjuangan bapak. Akhirnya saya bisa sampai di titik ini juga karena bapak, dengan segala keunikan bapak mendidik saya menjadi orang yang dewasa. Mama saya, terima kasih banyak, Ibu Gini Suwartini, biasa dipanggil Ibu Gini, guru yang selalu menginspirasi saya. Kalau saya lemah atau capek itu, saya kalau ingat mama saya, bapak saya ke sekolah, terutama mama saya pergi ke sekolah lalu pulang itu jaraknya 3-4 kilo, jalan kaki di jalan yang naik turun dan berbatu. Bahkan jalan sendiri gitu, berani di kampung di pedalaman gitu. Ketika saya mengingat itu, saya pasti semangat. Mama saya memberikan motivasi yang sangat-sangat luar biasa. Doanya sangat kuat, tekun, bisa dan sebagainya. Doa di lingkungan itu inspirasi yang baik juga untuk seluruh keluarga. Jadi ya kemarin dalam panitia itu persiapan acara misa perdana saya, memang tidak semua panitia bekerja. Mungkin dari 100% yang bekerja cuma 30% gitu. Dan yang menghandle itu akhirnya ya semuanya keluarga gitu. Juga momen misa perdana itu menunjukkan bahwa ya keluarga itu ternyata bersatu gitu, memberi support. Keluarga besar kami dari Kodi sampai Waingapu, Sumba Timur itu bersatu padu untuk akhirnya menyukseskan acara. Terima kasih banyak dan juga kepada beberapa orang, terutama bapak saya, juga Bapak Yolan, ada Bapak Welen, itu yang 2 orang ini dengan bapak saya dan ya beberapa teman lain juga, Bapak Keti, Pak Kobo, semua saya ucapkan terima kasih banyak sehingga acara itu berjalan. Suster Yuslinda, minta maaf kalau saya tidak bisa sebut satu persatu, juga bapak saya, Bapak Erlin, Bapak Ratna, dan semua saja, Bapak Tika, Mantika, minta maaf kalau saya tidak sebut satu persatu, tapi saya ucapkan terima kasih untuk semua. Bahkan yang tidak saya sebut mungkin Tuhan lebih tahu gitu. Jadi saya cuma ucap terima kasih dan minta maaf apabila ada kata-kata saya ketika misa perdana atau selama masa formasi, pulang ke rumah libur gitu kan. Ada kesalahan, saya minta maaf. Juga kepada teman-teman frater di Wisma Sang Penebus, terima kasih banyak. Prosesnya itu mendewasakan sampai saat ini dan
kepada siapa saja juga umat-umat yang ada di Jogja, terutama Parokinan, dan terima kasih banyak selalu memberikan support. Misalnya ada Uti Santi, ada Ibu Rati, Buat adik-adik ada tidak buat adik-adik? Dan Ya adik-adik. Juga terima kasih kepada para mantan. Para mantan iya luar biasa. Mantan dulu pernah podcast Pas Frater itu kan. Ya. Mantan saya dulu pas SMA saja. Nah, setelah itu nggak pernah lagi. Oh. Nah, terima kasih kepada pokoknya semua orang lah gitu. Juga terima kasih pada teman-teman di Wisma Sang Penebus yang kemarin misa perdana juga ya kemarin ya. Kemarin hari Kamis tanggal 10 Oktober. Terima kasih banyak Komunitas Wisma Sang Penebus menerima saya dengan misa perdana. Terima kasih banyak. Ya, yang ingin saya katakan adalah terima kasih dan saya selama perjalanan panggilan saya yang membuat saya kuat adalah doa. Saya apapun yang terjadi, misalnya tugas ini belum habis, nanti ada masalah keluarga, ada tugas ini di kampus, tugas ini di sini, banyak crowded, itu duduk tenang, meditasi, berdoa di depan Sekalian Maha Kudus, udah pasti dengan sendirinya masalah selesai. Kadang ada masalah yang berat sekali, contoh saja misalnya membuat paper misalnya, atau juga pikiran terhadap keluarga. Tuhan, saya tidak mampu ini, tolonglah saya untuk menyelesaikan gitu. Nah, gitu. Dan akhirnya berjalan dengan baik, bisa diselesaikan dengan baik dan akhirnya sampai pada tahap ini gitu. Berarti luar biasa sekali. Ya, dukungan orang-orang itu menjadi support yang bisa dikatakan support system yang baik untuk perjalanan panggilannya. Ya, saya secara pribadi sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Pater Handri atas nama teman-teman multimedia Wisma Sang Penebus, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bisa meluangkan waktu untuk kita sharing bersama dalam podcast pada hari ini. Ya, semoga apapun yang kita sharingkan bersama pada hari ini sungguh-sungguh menjadi doa bersama kita ya untuk perjalanan Pater ke depan, juga buat saya sebagai calon imam ke depannya. Amin. Semoga bisa. Amin. Pada umum nanti. Semoga ya kita berdoa bersama-sama. Semoga harapan dari Pater Handri sendiri, doa-doa keluarga, dukungan komunitas dan siapapun yang senantiasa membantu kita, menolong kita, memberikan semangat kepada kita, memberikan semangat yang luar biasa kita untuk tetap setia pada jalan panggilan kita. Bagaimana seperti itu? Sepakat. Sekali lagi terima kasih buat Pater Handri ya, untuk sahabat Redemptoris semuanya. Sekali lagi mewakili komunitas Wisma Sang Penebus, khususnya multimedia Wisma Sang Penebus, mengucapkan terima kasih telah senantiasa bersedia menonton acara ini, mendengarkan sharing-sharing kami bersama Pater Handri. Semoga apapun yang kami sharingkan bersama pada saat ini sungguh-sungguh membawa berkat, membawa semangat setidaknya buat siapapun yang menonton. Seperti itu ya. Ya, untuk itu terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa saksikan terus WSP Podcast pada saat-saat yang akan datang. Terima kasih untuk kebersamaan kalian semua. Salam Sang Penebus.